Pagi itu Pulau Gadung masih dibalut kabut tipis sisa hujan malam. Jalanan depan kawasan industri sudah ramai oleh suara truk dan motor pekerja shift pagi. Di salah satu ruko 2 lantai yang baru direnovasi, berdiri sebuah toko bakery yang dalam. Beberapa bulan belakangan menjadi pembicaraan banyak orang. Nara Cake and Pastry. Toko itu dikelola oleh seorang pengusaha muda bernama Nara Sriwijaya, atau yang akrab dipanggil Nara, perempuan berusia 32 tahun yang sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai bagian produksi di sebuah pabrik makanan di wilayah itu. Berbekal pengalaman, tabungan hasil kerja bertahun-tahun, dan bakat membuat aneka cake premium, yang memutuskan membuka usaha kecilnya sendiri. Tak disangka dalam waktu singkat, Nara Cake and Pastry menjadi sangat populer. Aroma butter yang keluar dari oven, tampilan cake modern, sampai kualitas rasa yang lembut membuat pembeli sering mengantre bahkan sebelum toko buka. Namun kesuksesan yang cepat tidak selalu membuat semua orang senang. Di ruko seberang jalan tepat berhadapan dengan toko Nara, ada bakery lain yang sudah beroperasi 5 tahun lebih lama. Rasha Bakery. Pemiliknya, Rasha Hartono, dikenal oleh banyak pelanggannya sebagai pria yang ramah, suka bercanda, dan selalu menyapa siapapun yang lewat. Tapi di balik wajah ramahnya, dia menyimpan kecemasan yang tak pernah ia tunjukkan ke orang lain. Sejak kemunculan Nara Cake and Pastry, pendapatannya turun drastis. Pelanggannya satu persatu pindah, bahkan beberapa karyawan lamanya mengaku diam-diam membeli cake dari toko Nara. Rasha merasa posisinya terancam, dan seseorang yang merasa terancam bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Hari itu seperti biasa, Nara datang pukul 7 pagi. Dia mengambil tas jinjing dan secangkir kopi, lalu membuka pintu rolling door tokonya. Sambil tersenyum kecil karena melihat antrean kecil sudah terbentuk. Namun sebelum ia bisa menyapa para pelanggan, pandangannya tertarik pada sebuah benda aneh tepat di depan pintu. Sebuah kotak kecil dari anyaman bambu, ditutupi kain hitam yang sudah basah oleh embun pagi. Aneh, ini bukan kotak kiriman bahan kan? Gumamnya. Seorang pelanggan yang berdiri paling depan ikut melihat. Mbak, itu kayak kotak sesajen ya? Biasanya dipakai buat ritual. Nara mengernyit. Siapa yang naruh beginian di sini? Tidak sedikit ada yang ingin menjawab. Para pelanggan saling bertatapan, sebagian mulai mundur setapak. Nara yang tidak ingin mengganggu operasional toko, akhirnya memutuskan memindahkannya ke samping ruko. Dia memakai sarung tangan plastik lalu mengangkat kotak itu. Tapi baru Stephanie melangkah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kotak itu lebih berat dari yang terlihat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dungak pitwonis melmokannya di ladai. Kain hitam itu tampak bergetar perlahan, seperti ditiup angin dari dalam kotak. Ya Tuhan, suara seorang ibu-ibu yang antre di belakang terdengar lirih. Nara memberanikan diri membuka perlahan kain hitam itu. Begitu kain tersingkap, tercium aroma anyir. Bukan busuk, tapi seperti darah yang belum lama mengering. Di balik tutup kotak bambu itu, terlihat simbol-simbol tulisan Jawa kuno yang digores menggunakan cairan coklat kemerahan. Dari rambut hitam kusut yang diikat, seikat bunga kamboja layu. Dan di tengahnya, seekor burung pipit yang masih hidup tapi sayapnya patah, berdegup-degup lemah seperti sedang sekarat. Nara menutup mulutnya, jijik sekaligus kaget. Para pelanggan mulai resah dan menjauh. Lalu seorang bapak tua penjaga parkir mendekat. Mbak, itu kayaknya bukan barang sembarangan, katanya pelan. Ini kayak kiriman. Kiriman yang nggak baik. Nara terdiam. Ia sadar apa yang dimaksud bapak itu. Santet. Namun ia berusaha tidak mempercayainya. Ia menggeleng cepat, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan merayap ke tulang punggungnya. Tidak, mungkin hanya orang iseng. Tapi sejak pagi itu kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Sekitar pukul 10 pagi, ketika toko sudah dipadati pelanggan, Nara sedang memantau adonan dalam mixer industri. Sementara dua karyawannya, Sinta dan Aldo, sibuk menghias cake. Tiba-tiba, dari dapur belakang terdengar suara klik keras. Suara tombol oven besar menyala, padahal tidak ada satu pun dari mereka yang sedang memakainya. Loh, tadi oven itu masih mati, Sinta bergumam sambil berjalan ke belakang. Siapa yang nyalain? Ketika mereka memasuki dapur, oven itu menyala dengan suhunya meningkat cepat. Yang membuat semuanya makin aneh adalah pintu oven terbuka sendiri, seperti ada seseorang yang baru saja memasukkan tray ke dalamnya. Aldo memeriksa saklar. Ini aneh kah? Oven ini nggak mungkin nyala tanpa tombol ditekan benar-benar. Tombolnya keras, bukan sensitif. Nara menghela napas, sudah merasa gelisah sejak melihat kotak di depan toko. Matikan saja dulu.
Jangan dipakai sampai aku cek teknisinya. Namun ketika Aldo ingin mematikan tombolnya, suhu di monitor naik sendirinya ke angka 250 degree. Lalu terdengar suara seperti benda diketuk dari dalam oven. Tuk, tuk, tuk. Sinta mundur beberapa langkah sambil menutup mulut. Kak, ada apa ini? Nara mencoba tetap tenang walau dadanya berdegup keras. Tiba-tiba gadis itu seperti melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan hitam melintas cepat di belakang rak bahan kue. Sesaat saja, tapi Nara sangat yakin itu bukan ilusi. Dia langsung menoleh ke arah asal bayangan. Kosong. Tapi hawa dingin menusuk kulitnya. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang berdiri dekat sekali di belakangnya. Sore hari, setelah tidak ada kejadian aneh lagi, Nara berdiri di depan tokonya sambil memantau lalu lintas dan bersiap menutup. Demi WK Warrior melihat Rasha. Pemilik Sri Rasha Bakery berdiri sambil merokok. Pria itu menatapnya lama sekali. Tidak seperti biasanya, tatapannya dingin, penuh amarah, dan seakan sedang mengamati setiap gerak-geriknya. Nara mengangguk kecil mencoba sopan. Namun Rasha tidak membalas. Ia hanya memalingkan wajahnya, sedikit lalu membuang puntung, rokok ke tanah dan masuk ke tokonya. Sinta yang ikut berdiri di samping Nara berbisik, "Kak, aku dari dulu nggak enak sama Pak Rasha, dia kayak nyimpen sesuatu. Apa jangan-jangan?" "Jangan asal tuduh," potong Nara cepat. "Persaingan itu wajar. Dia mungkin lagi stres, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa membohongi diri sendiri." Tatapan Rasha tadi berbeda. Seolah ada dendam yang dipendam. Dan anehnya, begitu Rasha masuk ke tokonya, angin dingin kembali berhembus di sekitar Nara. Sekitar jam 9 malam, setelah semua karyawan pulang, Nara menutup toko sendirian. Ia membersihkan meja, memeriksa kulkas display, dan menata baki kue untuk persiapan besok. Namun ketika ingin mematikan lampu, ia merasa seperti ada suara langkah kecil di luar dapur. Tok, tek, tek. Nara membeku. Langkah itu terdengar seperti kuku hewan, cepat dan ringan. Ia menelan ludah mendekati pintu dapur. Lampu di lorong belakang ruko berkedip-kedip. Dan di ujung lorong itu, ia melihat sesuatu bergerak. Sesosok bayangan kecil, tubuhnya membungkuk, berlari cepat melintasi lorong lalu menghilang di belakang tumpukan karung tepung. Nara langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan. Apa daiste? Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara yang muncul beberapa detik kemudian. Suara napas. Berat, kasar, seakan berasal dari seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik karung. Nara mundur perlahan, meraba meja untuk mengambil ponsel. Tapi sebelum ia sempat menyalakan senter, brok! Sesuatu jatuh keras dari rak. Nara menjerit kecil dan berlari keluar dari dapur, mengambil tasnya dan bergegas mengunci ruko. Saat ia keluar ke jalan, ia menatap ruko seberang. Lampu Rasha Bakery menyala, padahal biasanya jam segitu sudah tutup. Dan di balik kacanya, Nara yakin melihat Rasha berdiri memandangi ke arah tokonya. Senyum tipis muncul di bibir pria itu. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Malam itu, di rumahnya yang berada tidak jauh dari Terminal Pulau Gadung. Nara duduk memeluk lutut di sofa sambil memikirkan semua kejadian aneh hari itu. Kotak bambu, oven menyala sendiri, bayangan hitam, langkah kuku hewan, Rasha yang menatapnya dengan cara yang tidak wajar. Apakah semua itu hanya kebetulan? Ataukah benar ia sedang dikirimi sesuatu? Nara mencoba menghibur dirinya sendiri. Tidak mungkin. Itu cuma stres. Aku terlalu capek. Namun rasa dingin yang masih terasa di tengkuknya seakan menertawakan pikirannya. Dan sebelum ia memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Pelan, tapi sangat jelas. Tuk, tuk, tuk. Saat ia menoleh, jendela rumahnya berkabut seperti habis ditiup dari luar. Di tengah kabut itu muncul jejak jari, memanjang seperti kuku, menggores kaca dari atas ke bawah. Nara menutup kedua telinganya dan berbisik ketakutan. Aku harus cari bantuan. Ini sudah bukan hal biasa lagi. Ia tidak sadar bahwa malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Dan seseorang di Pulau Gadung sudah menetapkan niat untuk menghancurkan bisnisnya, bahkan dirinya. Keesokan paginya, Pulau Gadung kembali dipenuhi hiruk-pikuk pekerja pabrik dan lalu lintas truk kontainer yang mondar-mandir. Namun bagi Nara, suasana itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh kawasan industri yang biasa dipenuhi panas dan debu kini dilapisi kabut yang menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Nara datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan bayangan suara langkah
dan ketukan jendela yang mengikutinya sampai rumah. Saat membuka rolling door tokonya, ia menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Namun ketika pintu terangkat setengah, aroma aneh menyeruak keluar. Bukan aroma mentega atau vanila seperti biasanya. Aroma itu menyengat amis bercampur dengan bau tanah basah yang busuk. Nara menghentikan gerakan tangannya seketika. Ini bau apa? Ia membuka pintu sepenuhnya, dan bau itu langsung memenuhi hidungnya. Membuatnya mual, dada sesak. Aroma ini sangat familiar. Ia pernah mencium bau seperti ini ketika kecil. Di rumah neneknya, saat ada tetangga yang mengadakan ritual aneh tengah malam. Aroma yang hanya muncul ketika seseorang membakar sesajen tertentu. Atau ketika ada sesuatu yang tidak suci dibawa ke dalam rumah. Dan aroma ini tidak berasal dari bahan bakery. Nara menyalakan lampu toko. Segalanya tampak normal. Meja display bersih. Rak bahan tertata, kulkas menyala seperti biasa. Namun aroma itu semakin kuat begitu ia mendekati dapur belakang. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam kabut tak terlihat. Udara semakin dingin. Tiba-tiba lampu di dapur berkedip-kedip. Nara merah besaklar. Jangan bilang ada kabel korslet lagi. Begitu pintu dapur dibuka, ia tertegun. Di lantai dekat oven ada bekas jejak lumpur. Bukan satu, tapi banyak. Berbentuk seperti telapak kecil. Namun bukan telapak manusia. Ini apalagi, Nara berbisik. Jejak itu memanjang dari pintu belakang dapur menuju rak bahan kue. Seolah ada sesuatu yang keluar masuk dapur semalaman. Ia memainkan jejak itu perlahan. Dadanya makin berdebar ketika mendekat ke rak paling. Bawah tempat ia menyimpan karung tepung, jelang kejadian bayangan kemarin malam. Di bawah rak itu, terlihat karung tepung yang bolong tercabik seperti dicakar. Nara merinding. Tidak mungkin ada hewan masuk. Pintu selalu terkunci. Dia memeriksa karung itu dengan senter ponsel. Di dalam tepung yang tumpah, tampak sesuatu bergerak. Nara mendekatkan ponsel, dan apa yang ia lihat membuatnya memekik pelan. Seekor cicak mati, atau lebih tepatnya setengah hancur, tubuhnya dikelilingi semut. Namun di sekeliling bangkai itu, tepung membentuk pola melingkar seperti simbol. Bukan tepung yang tumpah sembarangan. Simbol itu seperti ditarik menggunakan jari. Jari yang sangat panjang. Nara mundur dengan napas terengah. Aku harus panggil orang, desisnya. Tidak lama kemudian, Nara menemui satpam ruko yang biasanya berjaga di pos depan kawasan. Pak, semalam ada yang masuk ruko saya nggak? Antam ada CCTV yang melihat sesuatu? Pak Satpam, pria bertubuh gemuk bernama Pak Wira, menatapnya dengan heran. Nggak ada, Mbak Nara. Saya liatin ruko-ruko jam 2 malam, semuanya aman. Lampu depan toko Mbak juga mati seperti biasa. Nara tiba-tiba pucat. Lampu depan mati? Padahal ia yakin sudah menyalakannya sebelum pulang. Nah, apa Bapak lihat ada orang mencurigakan? Atau hewan mungkin? Pak Wira menggeleng. Nggak ada sama sekali, tapi Duri menurunkan suaranya. Semalam saya lihat Pak Rasya keluar tokonya jam 2 lewat. Jalan ke arah ruko Mbah. Nara menahan napas sih. Lalu, Riesius nangap ngapain? Cuma berdiri di depan ruko Mbah sebentar. Terus balik lagi. Nara merinding. Darahnya terasa dingin. Berdiri ngapain Pak? Pak Wira menggeleng lagi. Saya juga nggak tahu. Dia kelihatan kayak ngomong sendiri. Dengan jantung berdetak kencang, Nara berterima kasih dan kembali ke tokonya. Kata-kata Pak Wira terus terngiang. Rasya berdiri di depan ruko. Jam 2 malam. Menghadap tokonya, seolah melafalkan sesuatu. Nara mencoba menepis pikiran buruk itu. Tidak, aku tidak boleh langsung menuduh. Namun kegelisahannya semakin sulit untuk disangkal. Hari itu, Sinta dan Aldo datang sekitar pukul 9. Begitu masuk, keduanya langsung menutup hidung. Kak, baunya. Astaga, ini kayak bau tanah kuburan. Ujar Sinta sambil menahan mual. Kayak ada bangkai, tambah Aldo. Nara menarik napas panjang. Aku juga nggak tahu penyebabnya. Tolong bantu cek semua peralatan, takut ada tikus mati atau apa. Namun setelah memeriksa seluruh sudut ruangan, mereka tidak menemukan apapun. Hingga Sinta berjalan ke dekat mixer besar, lalu mematung. Kak, ini apa? Nara mendekat. Di atas mixer industri yang tertutup, terdapat segenggam rambut hitam kusut. Rambut itu sangat banyak. Seperti dicabut dari kepala seseorang. Sinta menjerit kecil. Kak, ini nggak wajar. Rambut siapa? Aldo melangkah mundur. Serius ini sudah kelewatan. Nara merasakan tengkuknya dingin. Jantungnya berdegup tak karuan. Buang rambut itu, katanya pelan. Namun ketika Sinta hendak menyentuhnya dengan tisu, rambut itu bergerak sendiri.
turun dari mixer dan jatuh ke lantai seperti ada angin yang mendorongnya. Padahal ruangan itu sunyi, tertutup rapat dan tanpa angin. Aku nggak mau kerja dulu, kata Sinta pucat pasi. Ada yang aneh di sini. Aldo mengangguk. Kita harus bersihin tempat ini dulu. Mereka pun berusaha membersihkan ruangan sambil menahan rasa takut. Namun kejadian-kejadian kecil terus muncul. Baki yang jatuh sendiri, pintu kulkas yang bergoyang meski tertutup, dan suara bisik-bisik yang samar terdengar dari arah gudang. Nara hampir menangis karena ketakutan. Ini bukan toko bakery lagi. Ini seperti rumah sakit kosong tengah malam. Dingin, gelap, dan dihuni sesuatu yang tidak seharusnya ada. Menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan. Untungnya bau aneh itu perlahan memudar. Entah menghilang sendiri, atau hanya pindah ke tempat yang tidak terlihat. Nara mencoba menenangkan diri sambil melayani pembeli. Namun saat ia menata kue di kaca display, ia tanpa sengaja menunduk dan melihat pantulan wajahnya. Di belakang pantulan itu, ada bayangan lain. Bayangan hitam, kurus dengan tangan yang terlalu panjang. Tangan itu seperti mencoba meraih pundaknya. Nara langsung menjatuhkan spatula. "Kak, kenapa?" tanya Aldo. "Tara terengah. Aku lihat sesuatu." Ia menatap kaca display lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Tapi dalam detik-detik singkat itu, Nara merasa seperti menghirup bau yang sama seperti pagi tadi. Bau tanah yang digali, bercampur darah segar. Yui menatap pelanggan yang antre, lalu menatap Sinta dan Aldo yang sama-sama tampak gelisah. "Toko ini harus dibersihkan dulu," katanya pelan. Aku merasa ada yang tidak wajar." Menjelang sore, saat Nara berdiri di depan toko untuk menghirup udara segar, ia melihat Rasya berdiri di seberang jalan. Rasya hanya berdiri saja, memegangi telepon di telinganya, tapi tatapannya tidak berkedip langsung ke arah Nara. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk Nara berdiri. Rasya tersenyum. Senyum tipis, dingin, dan tak wajar. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Nara menelan ludah dan cepat masuk ke dalam tokonya. Sinta mengikuti arah tatapannya dan ikut pucat. "Aku udah bilang kan, Kak, wajah Pak Rasya itu beda sekarang. Kayak bukan cuma dendam biasa." Nara menghela napas. "Aku harus cari tahu kenapa dia berubah seperti itu." Sinta menatap Nara serius. "Atau Kak Nara harus cari bantuan? Ini bukan masalah persaingan bisnis lagi. Ini kayak beneran serangan." Nara menatap lantai, jantungnya berdetak tidak beraturan. Di luar toko yang tampak biasa-biasa saja, ada sesuatu yang mengintai. Tak terlihat, tak terdengar, tapi baunya selalu ada. Sesuatu itu seolah mengikutinya sejak kotak bambu ditemukan. Dan Nara mulai menyadari satu hal. Teror ini baru permulaan. Malam itu, hujan turun deras di kawasan Pulau Gadung. Jalanan yang biasanya ramai oleh truk kontainer kini sunyi. Hanya lampu-lampu pabrik yang memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Semua orang memilih berada di rumah, menonton TV atau beristirahat setelah hari panjang bekerja. Namun bagi Nara, malam itu menjadi malam paling panjang sejak ia membuka toko. Sejak kejadian di dapur tadi pagi, rasa takut itu menempel seperti bayangan yang tidak mau pergi. Iwi plengkleng sama Sinta dan Aldo. Tapi bahkan selama perjalanan pulang, Jumkrabusi for dia wahai yang mamnik itu. Bukan manusia, bukan hewan, tapi sesuatu yang ada di balik pandangan. Sesampainya di rumah, Nara menutup semua jendela dan tirai, lalu duduk di sofa sambil memeluk bantal. Jam menunjukkan pukul 11 malam, namun matanya tidak bisa tertutup sedikit pun. Sesekali ia teringat ucapan Sinta, "Kak Nara harus cari bantuan." Ini bukan sekadar kiriman biasa. Ucapan itu berputar-putar dalam kepalanya. Apakah benar ia sedang diserang secara gaib? Apakah benar ada yang ingin menghancurkan dirinya? Dan isi balasan orang itu adalah Rasya. Bayangan pria itu tersenyum dingin sore tadi kembali terlintas di kepala Nara. Senyum yang terasa seperti ancaman. Saat jarum jam bergeser ke pukul 11:10, suara hujan berubah menjadi lebih halus. Hanya gemericik yang terdengar dari atap seng rumahnya. Lalu, tuk tuk tuk, Nara membeku. Ketukan itu jelas, tajam, dan hanya 3 kali. Ia mematung, jantungnya berdegup keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Mungkin itu suara ranting. Kena angin, gumamnya gemetar. Namun beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih panjang. Seperti ada kuku menggesek kaca dari luar. Kruk! Kruk! Nara menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Ketukan itu berasal dari jendela ruang tamunya, tepat di samping sofa tempat ia duduk. Yui menatap tirai yang tertutup rapat. Tirai itu bergetar sedikit namun jelas.
Seperti ada seseorang yang mengusapnya dari luar. Nara bangkit perlahan, telepon genggam di tangan. Jempolnya siap menekan nomor darurat. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, terdengar suara lain. Suara napas. He, berat tau. Panjang. Seperti ada sesuatu yang berembus di luar kaca. Nara mundur beberapa langkah, tidak tahu harus lari kemana. Rumahnya kecil, hanya memiliki satu pintu, dan Insue itu berada di dekat jendela yang sedang diketuk. Yui merasa seperti seekor burung yang terkurung, menunggu di cengkeram. Halo, suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Apa ada orang di sana? Ketukan berhenti. Henning. Hanya suara hujan di kejauhan. Namun beberapa detik kemudian, tatkala ia berpikir semuanya sudah selesai, tirai itu melengkung ke dalam, seperti ditarik sesuatu dari luar. Nara menjerit. Ia berlari ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar, Nara duduk meringkuk sambil memegang ponselnya erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi rasa takutnya belum selesai. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Layar bertuliskan tidak dikenal, unknown. Hatinya seperti berhenti. Jangan bilang, bisiknya. Bergetar lagi. Berulang. Terus-menerus. Akhirnya ia mengangkat dengan tangan gemetar. Halo? Henning. Tidak ada suara apapun. Halo, siapa ini? Suaranya makin goyah. Masih Henning. Namun sebelum ia menutup telepon terdengar suara seperti bisikan. Sangat pelan. Nyaris tidak terdengar. Tapi jelas berasal dari mulut seseorang. Bukan gangguan sinyal. Sudah dekat. Nara langsung memutus sambungan telepon, menjatuhkannya ke lantai sambil memeluk lututnya. Ya Tuhan, apa ini? Siapa kalian? Ia menutup telinganya berusaha tidak menangis. Namun yang membuatnya semakin takut adalah ketukan di jendela berhenti tepat saat telepon itu masuk. Seolah sosok di luar tahu bahwa ia sedang menerima panggilan. Setelah beberapa menit, suara ketukan tidak muncul lagi. Napas Nara perlahan kembali normal. Ia memberanikan diri membuka sedikit tirai kamar. Tui larut malam membuat lingkungan sepi. Lampu gang menyala redup. Refleksi air hujan terlihat di aspal. Namun ketika matanya menatap ke halaman pagar, Yui melihat Seseorang berdiri diam di depan pintunya, tepat di bawah hujan. Sosok itu tidak memakai payung, tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri menghadap rumah. Lampu gang yang redup membuat wajahnya gelap terlindungi bayangan, tapi Nara melihat badan itu gemetar. Entah kedinginan, entah karena sesuatu yang lain. Siapapun itu tidak datang untuk berteduh, hanya datang untuk memperhatikan. Telinga Nara berdenging, keringat dingin membanjir. Aku harus telepon Pak Wira. Namun ketika ia hendak menelpon, sosok itu perlahan mendongak. Meskipun wajahnya tetap gelap, Nara dapat melihat senyumnya. Senyum lebar, tidak wajar, seolah pipinya ditarik paksa sampai hampir menyentuh telinga. Nara langsung menutup tirai dan menjatuhkan diri ke lantai. Kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Tindakan di luar sosok itu masih berdiri. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menunggu. Matahari terbit, namun sinarnya tidak menghapus ketakutan Nara. Sosok itu sudah hilang saat ia memberanikan diri keluar rumah pagi-pagi sekali. Namun pagar rumahnya menyisakan jejak air bercampur lumpur seperti jejak kaki seseorang yang berdiri. Di situ terlalu lama. Begitu sampai di toko, ia menemukan Sinta dan Aldo sudah menunggu di depan. Kak Nara kelihatan pucat banget. Tidur? Tanya Sinta cemas. Nara menggeleng lemah. Sesuatu ngetuk jendela rumahku. Ada yang berdiri di luar, entah siapa. Aldo ikut pucat. Kak, kalau ini sudah menyentuh rumah kakak, berarti yang ganggu bukan cuma di toko. Ketiganya masuk ke dalam bakery. Namun perasaan tidak aman itu tidak hilang. Dapur terasa lebih gelap, udara lebih dingin, dan aroma tanah itu muncul samar-samar lagi. Kita harus manggil seseorang, kata Sinta akhirnya. Aku kenal orang yang bisa bantu. Dukun atau ustaz, terserah. Yang penting, ada yang bersihin tempat ini. Nara mengangguk pelan. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, pintu toko tiba-tiba berdentum keras, seperti ada seseorang menabraknya dari luar. Semua menoleh kaget. Begitu pintu dibuka, seorang ibu masuk sambil menutup hidung. Mbak, maaf. Tadi saya lewat sini dan mencium bau aneh dari dalam. Mbak, ada yang mati di dalam ya? Kayak bau bangkai. Nara menatap Sinta. Sinta menatap Aldo. Mereka semua tahu bau itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin mereka tahu bahwa kehadirannya belum pergi, dan semakin hari terasa semakin dekat. Pagi itu,
Setelah kedatangan ibu-ibu yang mencium bau bangkai dari dalam bakery, suasana Pulau Gadung terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya ramai oleh truk dan suara pabrik justru terasa lengket, dingin dan berat. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di kabel, listrik tampak absen seolah mereka pun enggan mendekati tempat itu. Nara berdiri di tengah toko, memandang oven, etalase kaca, dan media yang biasanya menjadi sumber semangat hidupnya. Namun pagi itu semuanya tampak seperti benda-benda mati yang menyimpan rahasia gelap. Sinta dan Aldo berdiri tak jauh darinya, sama-sama menahan napas. Bau tanah bercampur daging busuk masih menyelinap, meskipun tidak sekuat kemarin. Aku nggak kuat lagi, Kak, ucap Aldo. Tiap kali masuk ke sini kayak ada yang ngawasin. Sinta menelan ludah. Kak, aku sudah hubungi orang yang bisa bantu. Namanya Pak Raga, dukun sepuh dari Rawamangun. Dia terkenal sering bersih-bersihin kiriman santet. Nara memejamkan mata, menenangkan pernapasan. Kalau memang itu satu-satunya cara, panggil saja. Pukul 10 pagi, seorang pria tua bertubuh kurus dengan sorban kusam dan tongkat kayu datang. Wajahnya penuh keriput, tapi tatapannya tajam seperti bilah pisau. Begitu memasuki toko, langkahnya langsung terhenti. Ia mencium udara, mengernyit lalu berkata pelan, "Bukan bau bangkai. Ini bau tubuh perantara." Perantara. Nara menelan ludah. Maksudnya apa, Pak? Pak Raga memandang sekeliling, lalu menatap Nara tajam. Ada makhluk yang dikirim untuk mengawasi, bukan untuk menyakiti. Belum. Tugasnya hanya satu, memastikan santet itu masuk ke tubuh yang dituju. Nara hampir kehilangan kekuatan di kakinya. Jadi benar ini santet? Bukan santet biasa. Ini kiriman yang mahal. Pengirimnya orang yang sangat membenci Neng. Sinta dan Aldo saling pandang, wajah mereka tegang. Pak Raga berjalan perlahan ke arah dapur. Setiap langkah yang ia ambil terdengar lebih berat, seolah lantai mencegahnya mendekat. Ketika ia tiba di depan oven yang pernah mengeluarkan belatung itu, ia mengetuk dinding dengan ujung tongkat. Tak. Ia menggumam. Ada yang ditaruh di sini. Tanah kubur, rambut jenazah, minyak mayat, dan darah ayam hitam. Nara menutup mulutnya, hampir muntah mendengar campuran mengerikan itu. Benda-benda itu memanggil penunggu. Makhluk yang mengetuk jendela Neng semalam. Nara merinding hebat. Bapak tahu tentang itu? Pak Raga tidak menjawab. Dia memukul oven 2 kali, lalu berkata lirih, "Dia masih mengikuti Neng sekarang." Pak Raga mengeluarkan kantong kecil berisi garam kasar, bunga 7 rupa, dan botol minyak cemara. Yuri menaruhi semuanya di lantai. "Jangan tutup pintu toko. Biarkan angin masuk. Kita harus keluarkan yang numpang." Nara dan 2 pegawainya berdiri di pinggir, tak berani bergerak. Pak Raga mulai melafalkan mantra. Bahasanya tidak dikenali. Campuran Jawa kuno dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Suaranya bergetar, rendah, namun membuat udara di ruangan berubah dingin dalam hitungan detik. Lampu toko tiba-tiba berkedip. Sinta memekik kecil. "Pak, kok lampunya?" "Diam," siru Pak Raga tajam. Dia melempar segenggam garam ke udara. Butirannya memantul di lantai seperti dihantam angin tak terlihat. Kemudian dapur tiba-tiba gelap. Seolah ada sesuatu yang berdiri di sana memblokir cahaya. Nara mundur. "Pak, itu apa?" Pak Raga menatap ke arah dapur, menajamkan pendengaran. "Dia datang. Jangan bergerak." Perlahan, dari kegelapan dapur, terdengar suara gesekan. Kruk, krok, krok. Seperti kuku panjang menggores keramik. Cahaya lampu yang berkedip sesekali memperlihatkan bayangan panjang di dinding. Bayangan itu bergerak melata, naik turun, seolah tidak memiliki bentuk tetap. Kemudian, terdengar bisikan. "Dekat!" Sinta menutup mulut sambil menangis. Aldo memegang meja agar tidak pingsan. Nara memeluk dirinya sendiri. Bisikan itu identik dengan suara dari telepon semalam. Pak Raga memukul lantai dengan tongkatnya keras-keras. "Diam! Jangan berani mendekat. Kau bukan penguasa di sini." Bayangan itu berhenti sejenak, lalu bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Dapur kembali gegap gempita oleh suara gesekan dan langkah-langkah yang tak wajar, seperti ada 4 kaki, atau mungkin lebih. Nara merasakan napas dingin di belakang telinganya, padahal ia berdiri di tengah ruangan. Ia menjerit pelan, "Pak, dia dekat dengan saya." Pak Raga mengambil sesuatu dari tasnya, seikat, serabut ijuk hitam yang diikat dengan benang merah. Dia menekan senyap tinggi lalu berteriak, "Pengirimmu bukan tuanmu. Jika engkau tetap tinggal, kau akan terpanggang di sini." Bayangan itu bergerak liar.
Rak-rak di dapur bergetar, loyang jatuh, gelas pecah. Udara berdesis seperti seseorang sedang marah. Sinta memeluk Aldo, menangis. Kak Nara, ini bukan manusia. Bayangan itu lalu membentuk siluet di pintu dapur. Bentuknya tinggi, lengannya panjang sampai lantai. Kepala miring seolah tulangnya patah. Ladjas tersenyum. Senyum lebar yang Nara lihat semalam di halaman rumahnya. Namun kali ini bentuknya lebih jelas dan jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba lampu padam total. Gelap gulita, hanya suara napas itu yang terdengar. Nara menutup telinga, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Makhluk itu mendekat, napasnya semakin terdengar jelas. Pak Raga membentah, "Keluar!" Benda apa pun yang ia lemparkan mengeluarkan suara letupan kecil. Kilatan cahaya putih menyambar ruangan seperti petir mini. Gush! Makhluk itu menjerit. Suara yang bukan dari dunia manusia. Menembus tulang, menggetarkan ruangan. Jeritan itu mengisi seluruh bakery, membuat kaca etalase bergetar. Nara hampir pingsan mendengarnya. Sampai akhirnya, suara itu mereda. Dan ketika lampu berkedip menyala kembali, makhluk itu hilang. Hanya menyisakan bau tanah basah dan darah. Nara mengira semuanya sudah selesai. Namun Pak Raga tidak tampak lega. Ia justru tampak semakin pucat. Kita hanya mengusir perantaranya, bukan menyelesaikan kirimannya. Sinta mendekat. "Pa, terus apa yang harus kita?" Tok, tok, tok. Semua kepala menoleh. Pintu toko diketuk dari luar. Suara ketukannya lambat dan sangat pelan. Tubuh Nara menegang dari kaki hingga leher. Pak Raga mengangkat tangan memberi isyarat agar tidak ada yang mendekat. Ketukan itu terdengar lagi. Tak, tak. Dengan hati-hati ia mendekati pintu dan membuka kuncinya. Pintu terbuka. Dan di luar, berdiri seorang perempuan mengenakan jubah hitam tipis. Kuyup oleh hujan, wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang. Ia menunduk, namun dari bawah rambutnya, Nara bisa melihat bibir pucat itu tersenyum. Perempuan itu berkata dengan suara serak, "Kue, pesanan untuk Rasya." Nama itu membuat Nara seperti disambar listrik. Pak Raga berdiri tegak, seperti menghadapi musuh lama. "Siapa engkau?" Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambut yang menempel di pipinya membuka, memperlihatkan mata tanpa bola mata. Hanya warna putih pucat seperti susu basi. Namun yang membuat Nara tercekik ketakutan adalah perempuan itu membawa kotak kue milik bakery miliknya sendiri. Kotak dengan logo Naras Bakery. Lalu perempuan itu berkata, "Dia sudah menunggu," dan tubuhnya tiba-tiba lenyap seperti asap tertiup angin. Kotak kue yang ia bawa jatuh ke lantai. Namun dari dalam kotak itu bukan kue yang muncul, melainkan belatung hitam. Bergerak perlahan keluar, seperti sedang mencari pemiliknya. Sinta menjerit. Aldo mundur sampai menabrak rak. Nara tak bisa bergerak sama sekali. Ketakutannya sudah terlalu besar. Pak Raga memandang Nara dengan tatapan serius. "Besok malam, kita harus ke rumah pengirimnya." Nara terpaku. "Pak, siapa pengirimnya?" Pak Raga menggenggam tongkatnya lebih erat, wajahnya tegang. "Orang yang Neng kenal. Orang yang ingin lihat Neng jatuh." Nara gemeta. "Rasya?" Pak Raga tidak langsung menjawab. Namun tatapannya sudah cukup untuk membuat Nara tahu. Mimpi buruk itu belum berakhir. Justru baru dimulai. Sore itu langit Pulau Gadung tampak gelap pekat meski belum waktunya malam. Awan menggantung rendah, menutupi matahari seperti kain hitam tebal. Suara truk-truk kontainer yang biasanya bising terdengar jauh lebih sayup, seolah seluruh kawasan industri sedang menahan napas. Nara duduk di dalam tokonya, ditemani Sinta dan Aldo. Sejak perempuan berjubah hitam itu menghilang dan meninggalkan belatung di kotak kue, mereka bertiga memutuskan menutup toko lebih cepat. Nara masih menggenggam pinggiran meja, jemarinya dingin dan lemah. "Pak Raga bilang kita harus siap jam 7 malam, kata Sinta lirih sambil memandangi jendela yang remang. "Kita bakal ikut ke tempat pengirimnya." Aldo mengusap wajah. "Aku takutkah? Rasanya makin lama makin parah. Tadi pas aku buka pintu belakang, aku ngeliat bayangan orang yang nggak punya kepala lewat di luar." Nara menahan napas. "Semua ini terjadi karena aku. Kalian bisa pergi kalau mau. Jadi aku nggak mau kalian kena celaka." Namun Sinta langsung menggeleng tegas. "Kami nggak akan ninggalin Kak Nara. Dari awal pun ini bukan salah kakak." Aldo ikut mengangguk meski tubuhnya bergetar. "Kita lewatin ini bareng-bareng." Kata-kata mereka membuat Nara hampir menangis. Namun harapan itu hanya bertahan sebentar, karena tiba-tiba lampu toko berkedip keras 3 kali. Tik, tik, tik.
Dan setelah itu, mati. Ruangan langsung gelap. Dari pintu depan, angin dingin masuk tanpa permisi, membawa aroma tanah basah dan anyir darah. Suara itu muncul lagi. Napas yang sama seperti di rumah Nara 2 malam lalu. Sinta menggenggam tangan Nara erat-erat, hampir menghancurkan tulangnya. Apa itu udah balik lagi? Nara menelan ludah. Tidak, bukan itu. Kali ini napas itu jauh lebih dekat. Dan terdengar seperti berasal dari dalam ruangan. Pintu toko terbuka tiba-tiba. Sinar malam yang redup masuk. Siluet Pak Raga muncul di ambang pintu. Bersiaplah, katanya lirih. Waktunya tiba. Napasku terlepas lega. Namun sebelum aku sempat bicara, Pak Raga menambahkan, jangan keluar satu persatu. Kalian harus jalan beriringan. Makhluk itu sedang mengincar. Nara, Sinta, dan Aldo berjalan mendekat. Begitu pintu ditutup, suasana di luar terasa jauh lebih dingin daripada ruangan tadi. Bau tanah kubur menyeruak kuat sekali, seperti ada yang baru saja digali di dekat situ. Kita mau kemana? Tanya Nara. Pak Raga memandang lurus ke arah jalan besar, wajahnya gelap. Ke rumah orang yang mengirimkan ini, Rasya. Nara merasakan dadanya seperti ditekan. In the see his face now. Namun mendengarnya langsung dari mulut Pak Raga, membuat semuanya terasa lebih nyata. Kita harus kembalikan santet ini. Sebelum tengah malam, lanjut Pak Raga. Setelah jam itu, santetnya akan menetap selamanya di tubuh Neng. Tubuh Nara melemas. Merisi bertiga mengikuti. Pak Raga menyusuri jalanan pulau. Gedung yang malam itu terasa seperti kota mati. Lampu-lampu jalan padam sebagian. Beberapa pekerja pabrik berjalan cepat, menunduk. Selalu tahu ada sesuatu di udara yang tidak terlihat. Rumah Rasya berada di pinggiran kawasan industri. Rumah sederhana yang kelihatannya biasa saja. Cat temboknya sudah terkelupas, lampu terasnya redup, dan pagar besinya berkarat. Namun begitu mereka sampai di depan rumah itu, udara berubah drastis. Angin berhenti. Hujan mendadak reda, dan ada suara seperti serangga merayap di seluruh dinding. Nara merinding. Pak, rumahnya kok gelap semua? Karena dia sedang menunggu, jawab Pak Raga. Ketiganya menelan ludah hampir bersamaan. Pak Raga memukul tanah 3 kali dengan tongkatnya. Tok, tok, tok. Aku tahu kau di dalam, serunya. Tidak ada jawaban. Namun jendela rumah bergetar. Pak Raga memberi isyarat agar mereka masuk. Begitu pintu didorong, aroma busuk langsung menyergap seperti bangkai yang sudah berhari-hari membusuk. Sinta menutupi hidung dan hampir muntah. Aldo menahan napas sambil memegang dinding. Rumah itu gelap kecuali cahaya samar dari dapur. Di dalamnya bertebaran foto-foto Nara yang disobek-sobek. Beberapa bahkan dipaku ke dinding dengan jarum. Nara mundur 1 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, dia ngikutin aku selama ini. Pak Raga menatap ruangan itu dengan wajah muram. Ini kamar kerja santetnya. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara. Ngapain kalian di sini? Suara itu dalam parau dan dipenuhi kebencian. Rasya muncul dari kegelapan. Namun bukan Rasya yang Nara kenal. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Kulitnya pucat kebiruan seperti orang tenggelam. Bibirnya pecah-pecah dan darah mengering di ujungnya. Tubuhnya gemetar seperti seseorang yang menahan rasa sakit luar biasa. Nara, ia menyeringai. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Nara akhirnya datang sendiri. Sinta menjerit dan mundur. Aldo memegang bahunya, mencoba menahan. Nara tidak bisa bicara. Lututnya hampir roboh. Rasya, suaranya pecah. Kenapa? Kamu lakuin ini ke aku. Rasya tertawa. Namun tawanya pecah, seperti suara kaca retak. Kau mengambil semua, pelanggan, rezeki, perhatian, semua, memuji kue-kue manismu. Sementara tokoku mati perlahan. Ia melangkah maju. 1 langkah, darah menetes dari ujung jarinya. Kau membuatku tak terlihat. Dan orang seperti aku akan melakukan apapun untuk membalas. Nara memegang dadanya. Ucapan itu menusuk dalam. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rasya berteriak kencang, aku kirimkan kematianku padamu, tapi kau tetap hidup. Makanya aku harus melihatnya sendiri malam ini. Pak Raga maju cepat, menancapkan tongkat ke lantai. Terlambat bagimu, Rasya, apa yang kau kirim akan kembali ke tubuhmu malam ini. Rasya menjerit mundur 2 langkah. Tidak, aku sudah mengikatnya. Pak Raga mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ini darah ayam hitam milikmu. Kau terikat oleh medium ini. Rasya menatap botol itu seperti melihat neraka. Jangan! Namun Pak Raga sudah mulai membaca mantra. Rumah bergetar hebat.
Foto-foto Nara di dinding beterbangan seperti diterpa angin ribut. Lantai retak, lampu pecah satu persatu. Bayangan besar muncul di belakang. Rasya, makhluk yang sama yang meneror Nara 2 malam terakhir. Makhluk itu merayap keluar dari tubuh. Rasya seperti kabut hitam yang berubah bentuk menjadi tubuh tinggi. Dengan lengan memanjang, napasnya menggeram. Nara memundurkan diri, tubuhnya lemas. Sinta memeluk Nara sekencang mungkin. Aldo jatuh terduduk sambil menutup telinganya. Pak Raga berteriak, "Balikkan kepada pengirimnya." Ia memecahkan botol itu ke lantai. Cairan hitam meluber seperti darah panas. Makhluk itu menyeringai, lalu berbalik, menatap Rasya. Rasya menjerit histeris. "Tidak, jangan. Itu bukan untukku. Itu untuk dia." Makhluk itu membengkokkan tubuhnya, lalu menerkam Rasya. Suara daging robek memenuhi ruangan. Nara menutup mata menangis keras. Jeritan itu berlangsung selama beberapa detik, lalu mendadak berhenti. Hening. Benar-benar hening. Bau busuk menghilang. Angin berhenti. Rumah terasa kosong. Ketika Nara membuka mata, Rasya tergeletak di lantai. Tubuhnya tidak berdarah, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan ekstrim. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Matanya kosong, tidak lagi bernyawa. Makhluk itu pun lenyap sepenuhnya. Pak Raga duduk lelah di kursi reot. "Ming, Nara." Santetnya sudah kembali ke tuannya. "Kau selamat." Nara mencoba berdiri, namun lututnya masih lemah. Siti Dasseldobe miliknya. Tangis lega memenuhi ruangan yang sudah tidak lagi berbau busuk itu. Enggak akan ada ketukan lagi, Neng," kata Pak Raga lembut. "Tidak akan ada bayangan di halaman rumah. Tidak akan ada napas tepat di belakang telingamu." Namun Pak Raga menatap Nara lama sekali. "Neng." "Ya, Pak." "Aku harus bilang satu hal." Nara menelan ludah. Walaupun makhluknya sudah kembali, jejaknya mungkin masih mengikuti Neng beberapa hari. Bukan untuk mengganggu, hanya sisa energi. Nara merinding, "Tapi itu akan hilang dengan sendirinya," lanjut Pak Raga. "Yang penting, hidup Neng tidak dalam bahaya lagi." Nara mengangguk pelan, hatinya terasa berat sekaligus lega. Kejadian malam itu akan selamanya membekas dalam ingatannya. Satu hal yang ia pelajari, iri hati manusia bisa lebih mengerikan daripada makhluk gaib manapun. Dan kadang, yang menakuti kita bukanlah hantu, tapi manusia yang hatinya membusuk oleh kebencian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.